Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Okey, hari ini saya akan memberikan kisi-kisi untuk soal ujian. Soal sudah selesai saya ketik. Jadi soalnya tentang fi'il mudhari' marfu', mansub, majzum, kemudian tentang mubtada, tentang fa'il, sifat, kemudian tentang nanti memilih kalimat yang betul. Maksudnya betul tu ya kedudukannya macam mana? Betul tak ini mubtada khabar atau fi'il fa'il atau maf'ulun bih? Kemudian tentang fi'il mudhari', yang jelas fi'il majhul. Dah? Okey, bismillah. Pertama, fi'il mudhari' mansub. Misalkan gini, nanti ada saya tulis soalan. Misalkan Fatimah, kemudian Aisyah, ya, kemudian Dina Olivia misalnya. Kemudian saya tulis salah satu huruf nasabnya misalnya lan, titik-titik, tentu ini fi'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' yang mansub. Kenapa mansub? Karena ada huruf lan. Titik-titik, misalkan A-nya saya buat yadhabuna, yadhabu, B-nya yadhaba, yang jimnya C-nya misalkan tadhabi, D-nya tidak akhiri. Dah. Jadi kalau kamu tak tahu dhamir ini apa, maka fi'il mudhari'nya pasti salah. Apalagi kalau bicara nawasib dengan jazm. Sama, yang marfu' pun saya buat gitu. Nama orang, titik-titik fi'il mudhari'nya, karena di depannya tak ada an dan idan kai, huruf nawasib jawazm, berarti dia marfu'. Kamu pilihlah mana jawaban yang betul. Itu pertama, bentuk soal yang marfu' mansub dengan majzum. Kemudian yang selanjutnya, sifat. Sifat ini sifatnya tidak, sifat dengan yang disifati tidak saya harokati. Dah? Atau mungkin sifatnya saya harokati tapi yang disifati tak saya harokati. Contohnya misalkan qara'a, misalkan Muhammadun, ya kan? Terus titik-titik. Dah? Makanya kamu harus tahu nih, ini posisi kalimat jadi apa dia. Kalau dah tahu jadi apa dia, baru bisa menentukan mana sifat, mana yang disifati. A misalkan al-jadidi, D al-jadida, C al-jadidu, D al-jadid misalnya. Jadinya sukun. Kamu tinggal pilih kan? Ya? Nah, karena ini isim ma'rifah, empat-empatnya isim ma'rifah, berarti urusannya adalah tentang na'at. An-na'tu wal man'ud. Na'at man'ud. Na'at man'ud itu di depan dengan belakang harus sama, sama-sama ma'rifah. Kalau marfu' sama-sama marfu', mansub sama-sama mansub, majrur sama-sama majrur. Dah? Jadi ini tidak saya harokati, karena kalau saya harokati ini kamu bisa menjawab nanti. Nah, dia tugasmu adalah menentukan ini posisi dia sebagai apa, fa'il kah, mubtada kah, maf'ul bih kah. Nah, baru kamu pilih sifatnya. Dah? Kemudian ada lagi bentuk na'at, misalkan tiba-tiba saja saya tulis macam ini. Misalkan yaqra'u. Pokoknya tidak ada harokatnya. Pilihannya pertama, misalkan al-mujtahidi, B al-mujtahidu, misalkan jim al-mujtahid, apa lagi, D-nya al-mujtahid misalnya. Kamu tinggal pilih kan? Makanya kamu harus tahu ini posisi dia sebagai apa nih?
Kalau dah dapat ini posisinya sebagai apa, kemudian tahu harokatnya, maka sifatnya akan mudah dipilih. Tapi kalau tak tahu, tak tahu matilah, Allah tak akan bisa menjawab. Kemudian tanda rofa, tanda nasab, dan tanda jazm. Misalkan saya tulis kalimat yadhabuna. Tanda rofa'nya apa? Atau kalimat yadhabuna, tanda nasabnya apa? Ingat kamu, yadhabuna ini itu fi'il mudhari' marfu'. Sekarang saya mau tanya, yadhabuna itu kalau nasab, tanda nasabnya apa? Jadi kamu harus tahu ini yadhabuna dhamirnya apa, kan gitu. Kalau dia af'alul khamsah, tanda nasabnya apa? Kalau dia misalkan fi'il mudhari' sahihul akhir, tanda nasabnya apa? Jadi harus tahu. Kalau tak tahu, tak bisa. Nah, sama itu nasab, marfu, majzum, macam itulah bentuk soal. Kemudian misalkan ada lagi contoh-contoh soal, misalkan saya tulis lam yadhhab, saya garis bawahi. Kemudian huwa, maksudnya adalah yadhhab ini posisi sebagai apa? Fi'il mudhari' marfu' kah? Fi'il mudhari' mansub kah? Fi'il mudhari' majzum kah? Fi'il mudhari' entah berentah yang lainnya. Jadi ini yang model macam ini ada sekitar 5 soal. Oke, selanjutnya memilih kalimat yang betul. Misalkan yang A, saya tulis ini mungkin berharokat, mungkin, tapi tak semua. Qara'a Muhammadun al-kitabu. Kemudian qara'a Muhammadin al-kitaba. Nah, kemudian qara'a Muhammadun al-kitaba. Terakhir salah semua misalkan. Jadi kamu pilihlah kalimat yang betul. Ingat, harokatnya kamu perhatikan. Karena fathah, kasrah, dhamma sangat mempengaruhi betul atau tidak. Kemudian mungkin ada huruf jar misalkan dakhala atau raja'a Muhammadun minal faslu, atau raja'a Muhammadin minal fasli, atau raja'a Muhammadun minal fasl, lamnya sukun kan. Jadi kamu pilih kalimat yang betul. Kemudian bentuk yang lainnya, contoh memilih kalimat, ada kata kecuali. Nanti misalkan tentukan kalimat yang betul di bawah ini kecuali. Kalau kecuali berarti yang dicari adalah yang salah, bukan yang betulnya, kah? Yang terakhir tentang majhul. Al-fi'lul al-mabni lil majhul. Fi'il mabni lil majhul itu mudah saja. Yang perlu kamu ingat adalah fa'ilnya dibuang, maf'ulun bihnya menggantikan fa'il, hukumnya marfu. Perhatikan. Kalau maf'ul bihnya adalah mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Contoh, qara'a Muhammadun al-kitaba. Ya. Dimajhulkan dia, Muhammadnya dibuang, qara'a jadi quri'a, al-kitaba jadi al-kitabu. Ingat, ini mu'annas atau mudzakkar, harus tahu laki-laki atau perempuan. Karena laki-laki maka fi'ilnya harus laki-laki. Kalau dia perempuan misalkan macam mana? Contoh, nadhara Muhammadun as-sayyarata. Misalkan Muhammadnya dibuang, jadinya nadhara diganti dengan nudhira. Tulis dulu nudhira. Tulis as-sayyaratu. Tengok, ini laki-laki atau perempuan. Karena dia perempuan ada tamarrudah, maka fi'ilnya wajib pakai perempuan. Macam mana? Bukan nudhira tapi nudhirat. Tulis saja nudhirat. Walaupun aslinya nudhirat. Kira-kira gitulah. Jadi intinya adalah perhatikan baik-baik. Kamu kemungkinan besar ujiannya online di rumah, jadi kamu bisa buka buku. Jadi jangan bilang saya ujian tak buka buku, jangan tipu-tipu kamu. Karena kamu buka buku, ujiannya di rumah, waktu mengerjakannya pun mungkin lama, jadi tidak ada toleransi saya mengasih nilai sama kamu. Jadi kamu perhatikan betul-betul ini kedudukannya di apa,
harokatnya wajibnya macam mana dan sebagainya. Okey, ingat, walaupun ujiannya online tapi soal di CBT itu diacak. Boleh jadi soalnya si Tari nomor A itu jawabannya nomor 1 jawabannya A, soalnya si Dina Olivia nomor 1 jawabannya C. Jadi intinya adalah belajarlah di rumah. Inilah kisi-kisi yang saya berikan. Perhatikan baik-baik kedudukan kalimat, kemudian harokatnya macam mana. Kalau kamu tak perhatikan itu, insya-Allah kamu tak akan bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang tak paham silahkan bertanya di nomor yang sering saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.